Selamat pagi, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ketemu lagi dengan sermon kali ini. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan untuk sermon pagi hari ini, kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami, urapi kami semua yang menyampaikan firman. Hamba terbatas adanya, tapi Tuhan tidak pernah terbatas dengan hikmat dan kuasa marifat-Nya bekerja kepada orang yang setia menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi setiap pendengar yang mendengar renungan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita sebagai orang percaya, mari saya mengajak kita renungan sermon pagi ini, jalanilah hidup ini dengan iman. Saudara, inilah tema, jalanilah hidup ini dengan iman. Saya ambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 32. Berikut berbunyi, Injil Matius 14 ayat 22 sampai 32. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendiri di situ. Ayat 24, perahu murid-muridnya sesudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, karena segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau ini, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru kita baca, itu Yesus mau mengajak kita hiduplah dengan iman percaya kepada Dia. Setiap kali Tuhan membawa kita dari satu tingkat ke tingkat pengalaman rohani yang lebih tinggi, ini merupakan titik melampaui komitmen dan keputusan kita, melainkan pada satu tingkatan iman yang berani. Bergerak maju dengan iman yang berani membawa kita memasuki suatu dimensi rohani yang lebih dalam dan lebih luas bersama Yesus. Tuhan membawa kita kepada pengalaman rohani melalui cara kita berjalan dengan iman yang berani. Jadi dengan kata lain, kalau kita berani beriman, Tuhan juga akan menunjukkan kuasanya. Tuhan juga akan menunjukkan mujizatnya. Nah, bagaimana saudara bagaimana iman yang berani terjadi dalam hidup kita? Bagaimana keberanian Petrus kita belajar renungan kita pagi hari ini? Keberanian Petrus dengan imannya. Dia tantang Tuhan ketika, "Jika engkau Tuhan, suruhlah aku juga berjalan bertemu engkau di atas air." Nah saudara, ada kebenaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Bagaimana iman yang berani terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, iman yang berani itu lahir di saat-saat masa yang sulit. Ayat 24 sampai yang ke-27. Itu adalah situasi di mana ketika mereka sedang berlayar, datang angin sakal menghantam ombak, mereka sangat ketakutan. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan keluar. Petrus dengan percaya, dengan berani, lahirlah imannya di masa sulit. Salah satu harapan ketika kita memutuskan menjadi orang Kristen adalah kurangnya kesulitan atau tidak ada sama sekali.
hal itu merupakan keinginan yang wajar dan normal. Dengan kata lain, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, maunya kita sudah jadi Kristen, percaya Kristus, maunya tidak ada masalah, maunya tidak ada kesulitan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tidak adanya kesulitan, kesukaran, terkadang iman kita tidak timbul. Terkadang keberanian kita untuk beriman tidak ada, karena tidak ada kesulitan hidup. Nah saudara, dalam konteks ini, Yesus dan murid-muridnya baru saja dengan ajaib memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Setelah itu ia mengizinkan mereka melintasi danau Galilea, dan beberapa saat mereka meninggalkan bibir pantai, perahu mereka dihantam angin sakal, dihantam ombak yang sangat keras. Inilah kesulitan yang terkadang tanpa kita sadari ketika kita mengalami mujizat, ketika kita mengalami kekenyangan karena diberkati Tuhan. Dengan kata lain, secara jasmani kita diberkati. Begitu masuk dalam konteks Tuhan mau menguji iman kita, kepercayaan kita, dibawalah kita dalam satu perahu berlayar. Dan ketika kita berlayar bersama dengan Kristus, pasti ada tantangan, pasti ada badai. Seperti yang kita baru baca, terjadi angin sakal, terjadi ombak badai, sehingga murid-murid itu diantaranya Petrus mulai iman yang berani, lahir di masa yang sulit. Nah saudara dikasih Tuhan, ketika kita berada dalam kesulitan, masalah hidup kita silih berganti dan sepertinya tidak ada jalan keluar, berani beriman di saat masa yang sulit. Karena ketika kita berani beriman di masa yang sulit, itu sama dengan kita sedang menggerakkan kekuatan surgawi. Kita menggerakkan kekuatan kuasa Allah, di mana seperti murid-murid saudara, mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami ketakutan karena angin sakal, akhirnya mereka mendapat jalan keluar. Hampir semua kita dikala mengalami masalah, kita berada pada titik depresi. Ketika mengalami persoalan, kita berada dalam titik frustasi, stres. Jadi seluruh mental, emosi, bahkan spiritual kita terkuras habis untuk berjuang menyelesaikan masalah yang ada dalam hidup kita. Namun justru di tengah-tengah kesulitan itulah, ketika kita berani beriman, itulah kuasa Allah bekerja dengan aktif. Jadi kesulitan bukan simbol bahwa Allah telah meninggalkan kita, tetapi kesulitan merupakan cara Allah untuk menyatakan mujizat di tengah-tengah kita yang percaya kepada Kristus. Itu yang pertama saudara. Iman yang berani lahir di saat masa yang sulit. Yang kedua, iman yang berani itu terjadi ketika mendengar suara Tuhan. Ayat 28 sampai 30, saudara dikasih Tuhan, Yesus berkata, datanglah. Petrus meninggalkan perahu itu dan berjalan di atas air. Ketika perhatian Petrus pada suara Tuhan, ia tidak bergemetar, ia tidak takut. Saudara, karena apa? Iman yang berani terjadi ketika mendengar suara Tuhan. Ketika Petrus mendengar suara Yesus, dia menjalani kehidupan, persoalan, masalah, ombak yang ada di situ, dia jalan di atas ombak, dia jalan di atas air. Dengan kata lain, dia berjalan di atas pergumulan, persoalan yang dihadapi pada saat itu. Rasa takut mulai hilang. Nah, hari-hari yang kita jalani banyak disuguhi dengan berita yang membuat kita semakin takut. Banyak berita yang membuat kita semakin pesimis dan bahkan hilang harapan untuk masa depan. Bahkan mungkin saudara ada di dalam persoalan kesulitan hidup. Nah, seringkali menimbulkan kita ketakutan. Nah, kabar baiknya saudara dikasih Tuhan, dalam situasi yang tidak pasti ini, ketika kita dalam pergumulan persoalan hidup, hadirat Allah ada di sana mendahului kita. Dengan kata lain, ketika kita mendengar suara Tuhan, artinya zaman sekarang kita tidak punya karunia, mungkin banyak orang dan pada umumnya tidak bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Tetapi ada firman Tuhan, ada Alkitab yang tertulis, ini 100% adalah suara Tuhan yang dikumandangkan kepada kita. Jadi dengan catatan untuk kita bisa berani beriman ketika mendengar suara Tuhan. Dengan kata lain, kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Roma 10 ayat 17, firman Tuhan itu menumbuhkan iman kita. Jadi ketika Petrus mendengar suara Tuhan, masalah ada di bawah, dia ada di atas persoalan.
Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca selanjutnya, ketika Petrus mulai ketakutan, ketika dia mulai melihat masalah gelombang air di sekelilingnya, dia mulai tenggelam karena dia sudah tidak fokus kepada Kristus. Dia sudah tidak fokus kepada suara Tuhan. Tetapi dia mulai rasa tenggelam karena persoalan dan masalah itu sudah menjadi fokus dia, sehingga dia terganggu. Dia tidak fokus lagi kepada Kristus. Demikian juga dengan kita, saudara. Hendaklah pergumulan persoalan hidup yang terjadi dalam hidup kita, fokuslah kepada Kristus. Fokuslah kepada firman Tuhan, sehingga kita selalu berada di atas. Persoalan tidak akan hilang, tetapi kitalah yang akan keluar dari persoalan pergumulan itu. Yang ketiga, iman yang berani itu membawa kita mengenal karakter Allah yang sempurna. Ayat 31 sampai 33. Dan kita membawa kepada pemahaman akan karakter Allah yang sempurna. Setelah kita mentaati panggilan Tuhan, kita seringkali masih membuat banyak kesalahan, dan iman kita juga belum sempurna. Tuhan selalu melakukan apa yang benar, sekalipun kita mempertanyakannya. Ia layak untuk kita kagumi dan kita sembah, sebab Ia Allah yang sanggup menolong kita dan menopang seluruh hidup kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jalanilah hidup ini dengan iman yang berani. Itulah 3 poin yang kita pelajari pada pagi hari ini. Iman yang berani itu lahir di masa-masa yang sulit. Yang kedua, iman yang berani itu terjadi ketika mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, iman yang berani membawa kita mengenal karakter Allah yang sempurna. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biar kami semakin hari semakin mengenal kebenaran-Mu lewat persoalan pergumulan hidup yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami beriman di tengah-tengah masa sukar, masa sulit, sehingga kami mengenal Allah yang sempurna, Allah yang secara eksistensi yang berkuasa dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri kebenaran firman-Mu biar termateraikan dalam hidup kami. Terpujilah dalam nama Yesus. Hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.